Serang saya habis-habisan. Bahasanya ekstrim banget. Ekstrim! Serang gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali. Saya mengundang seorang kolega saya yang tak pernah menurunkan ritme dalam hal narasi menyangkut dengan semua yang berbau ekonomi, karena dia memang seorang ekonom. Ihsanuddin Nursi. Anda pasti tahu dia. Pertama kalinya saya undang, terlalu sibuk beliau. Bang, makasih ya. Sama-sama. Lama kali baru bisa datang. Iya, karena banyak kegiatan. Iya. Ya. Tentu saja saya kenal Anda. Kita sudah lama bermain bersama, terutama pada kasus Senturi. Ya. Waktu itu saya di parlemen dan ada di luar parlemen. Ya. Gitu ya. Tapi saya mau buka begini, Bang Ican. Kenapa Anda tidak pernah berniat untuk menurunkan ritme dan tensi dalam hal menganalisis berbagai masalah? Kata banyak orang mengatakan gini, tidakkah ada kebaikan yang bisa dicatat dari pemerintahan ini? Saya mulai dari pertanyaan itu. Ya. Saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi dan pernyataan para tokoh ya. Ya. Oke. Di era SBY, saat SBY melakukan resepsi pernikahan Agus dengan Anissa, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan di panggung, menyatakan pada saya, selamat ya, selamat berjuang membela bangsa dan negara. Oke. Pernyataan kedua disampaikan oleh Emil Salim. Okay. Kalimatnya sama. Di acara pernikahannya salah seorang petinggi Kadin di Jakarta International Convention Center. Pernyataan ketiga disampaikan oleh Purnomo Yusgiantoro. Tidak dengan kalimat yang sama, tetapi mengatakan pada istri saya, Bu, titip Bu, suami ibu adalah, Purnomo ngomong di depan saya, adalah orang besar. Pernyataan yang keempat yang paling menarik disampaikan oleh Harichan Silalahi, salah satu pendiri CSIS, dalam sebuah acara makan siang di acara Sugeng Saryadi. Hari ini mereka ulang tahun. Iya. CSIS. Harichan Silalahi di hadapan Aristides Kotopo, Anda tahu siapa Aristides? Yes. Di hadapan Dubes Iran, di hadapan Anwar Nasution mengatakan di acara di meja bundar itu kepada saya, Anda nih teroris kebijakan, katanya. Teroris? Anda nih teroris, katanya. Teroris kebijakan. Tapi belum selesai. Anda nih teroris, katanya. Kaget Anwar Nasution saat itu. Anwar memburu. Apa maksud Anda bilang Ihsanuddin Nursi teroris gitu? Dijawab oleh Harichan Silalahi. Iya, dia teroris kebijakan pemerintah. Kami tertawa semuanya di atas meja itu. Dan saya kok setuju dengan itu. Dan itu saya tulis dalam buku saya. Jadi komentar-komentar para petinggi itu saya disebut kayak gitu, saya tulis dalam buku saya. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan Anda. Kenapa saya tidak menurunkan ritme istilah Anda? Atau yang kedua, apakah tidak ada yang baik dari sisi pemerintah? Ketika saya di DPR, saya berani menuding menteri pakai tangan kiri. Kasus Bang Bali. Bukan hanya Bang Bali. Yang orang tahu cuma Bang Bali. Ya. Pada kasus pengelolaan BUMN, pada kasus misalnya penerbitan surat utang obligasi pemerintah dalam reka-reka perbankan misalnya. Orang tidak tahu itu bagaimana saya keras bertaruh untuk tidak membebankan rakyat misalnya. Gitu ya. Dan kalau Anda bertanya seperti itu, maka kalimat saya menjadi saya tidak ingin rakyat yang sudah dalam posisi tertindas, bodoh, gitu ya. Saya bicara secara umum ya. Tertindas, bodoh, miskin, timpang, dan hina, itu terus-menerus mengalami seperti itu. Dan terbukti obligasi pemerintahan dalam rangka reka perbankan itu tidak pernah bisa teratasi sampai dengan 2040. Dan setiap tahun Anda, saya, dan semua rakyat Indonesia menanggung beban bunganya saja per tahun 60 sampai dengan 70 triliun Akbar. Jadi ritme seperti ini saya sampaikan justru dalam rangka kita ingin memperoleh perbaikan.
Harusnya kalau pakai bahasa manajemennya ada continuous improvement dalam pengelolaan kehidupan berbangsa bernegara. Nah, continuous improvement itu hanya bisa dilakukan kalau Anda terus-menerus mengkritisi secara sistemik struktural seluruh kebijakan pemerintah, baik dalam pendekatan menyeluruh, pendekatan parsial, atau istilah saya, baik dalam pendekatan tajam dan mendalam, maupun pendekatan yang kemudian hanya business as usual. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa pada beberapa bagian Anda ngawur, Anda berlebihan, Anda hanya mengandalkan narasi. Satu contoh misalnya, ketika Anda mengeluarkan pernyataan yang sejujurnya juga saya agak bertanya soal itu. Soal COVID-19 adalah konspirasi internasional. Hari ini yang kita lihat seluruh bangsa di dunia bertarung dengan itu. Hari ini kita lihat seluruh kemampuan intelektual dari berbagai bangsa dikerahkan untuk menghadapi penyakit ini. Dari situ kemudian kita bisa melihat bahwa ini tidaklah sesuatu yang direncanakan dan itu bukan berarti konspirasi. Apa yang ini Anda katakan soal itu? Mudah sekali Akbar menjawabnya. Sangat mudah. Silahkan buka pertemuan Bilderberger tahun 96 di Atlanta, Georgia. Ya, silahkan buka. Silahkan buka bukunya Texe Mars, The Beast 666. Ya. Human Control System, Project Lucid. Dua. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ngelihat dalam perspektif, silakan nonton filmnya David Ogden, The Dead Zone, The Plague judulnya, 2003, Juli 2003. Silakan buka bagaimana virus flu burung 2003 gagal, lalu kemudian dilanjutkan dengan tudingan Amerika terhadap Irak, bahwa Irak punya senjata pemusnah massal, weapon of mass destruction, berbasis biologi. Berikutnya, silahkan buka bagaimana pertarungan biologi yang kemudian mengganggu seluruh masyarakat dunia. Dalam perspektif Cina sudah berhasil melakukan cloning pada monyet dan rekayasa genetika dan mengundang pertarungan luar biasa. Jadi kalau saya dituding seperti itu gitu ya, saya pernah diadili oleh yang namanya teman-teman lulusan sebuah negara. Saya bilang kalau Anda menuding saya konspirasi, maka Anda punya kewajiban dua. Gugurkan referensi saya, gugurkan data saya. Mereka tidak bisa gugurkan referensi itu, mereka tidak bisa gugurkan data. Lalu di mana konspirasinya? Iya makanya, Bang, dengerin dulu. Ini kan saya harus menyampaikan kata orang ya. Kalau konspirasi itu ada pelaku, ada korban. Ada pemain utama, ada target. Kira-kira gitu ya. Dalam konteks itu, ini kita baru pembukaan loh ini belum masuk ke intinya loh ini pembicaraan kita. Dalam konteks COVID, semua negara di dunia, termasuk yang kita kira-kira ya, kita bayangkan bahwa mereka adalah operator dari konspirasi itu. Kalau memang mau mengikuti alur pembicaraan Anda itu, alur logika Anda itu, juga jadi korban. China kena, Amerika kena, negara-negara Eropa kena. Harus dong, flying victim kan? Loh, so siapa? Kalau begitu siapa yang begitu bodoh mau melakukan apa-apa pembunuhan bagi dirinya sendiri? Itu bukan pembunuhan bagi dirinya sendiri. Itu pembagian bagi kelas masyarakat tertentu. Tapi gak bisa Anda menyamaratakan bom bodoh, gak bisa logikanya begitu. korban. Makanya baca dulu bukunya Project Lucid. Makanya baca dulu Human Control System di situ. Bang, tapi kita bicara korban loh. Iya. Bagi saya pribadi satu nyawa itu akan sangat berarti. Tidak penting. Kita jangan memasukkan nyawa manusia sebagai statistik ya. Nah untuk itu makanya saya tanya. Itu logika yang dipakai oleh orang bahwa Bang Ican itu begini dan begini. Ini masih pembukaan loh Bang. Kita belum masuk pada intinya gitu ya. Oke. Anda berdebat saya sampai 1 hari soal begini saya layani karena saya punya data, saya punya referensi. Nah, itu saya layani, ayo. Pada pertanyaan pertama saya tadi. Anda begitu tangguh, Anda begitu punya stamina yang kuat untuk itu. Anda tidak merasa capek. Kenapa? Anda tidak merasa capek. Pertanyaan ini seharusnya saya pada bagian akhir nantinya, bisa bawa ke depan. Karena nanti akan melelahkan data kita nanti. Anda tidak merasa lelah? Semangat saya justru pada keinginan menyampaikan apa yang saya sebut sebagai kebenaran dan kebaikan bagi umat manusia. Jadi ketika Anda menyatakan tadi satu nyawa manusia saja begitu berharga dan sekarang yang meninggal begitu banyak. Saya kalau dari segi pribadi, saya korban 2 loh. Adik kandung saya dan adik ipar saya. Tapi buat saya,
Saya kan mencoba menarik apa yang saya sebut secara sistemik struktural, apa itu virus COVID-19, gitu ya. Dan itu berarti saya mundur ke belakang tentang sejarah kehadiran virus itu, bagaimana virus itu muncul posisinya, lalu kemudian saya melakukan kajian apa konten virus itu, walaupun saya bukan seorang ahli kimia, bukan ahli fisika, bukan ahli kedokteran, bukan ahli kesehatan, tapi saya pernah menjadi pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan dalam struktur peperangan berbasis kesehatan, yang saya sebut betapa Indonesia tergantung pada industri kesehatan luar sebesar 90%, lalu kemudian dikoreksi, bukan. Pihak asing menyatakan Anda salah, bukan 90%. Anda tahu berapa jawaban ketergantungannya? Tahu nggak berapa? Berapa? 92. 92. 92%. Artinya apa lagi dalam situasi sekarang? Itu saya pembicara tunggal loh, di mana semua yang hadir adalah eselon 1, yang tidak hadir cuma menteri. Saya ingin mengatakan sama Anda, itu menjalani namanya 2000 posisi 2016 posisinya, 2015-2016. Nah, kalau kita ambil dalam konstruksi misalnya apakah Anda lelah? Saya ngelihatnya begini. Ada satu pandangan yang menyebut dunia ini sudah terlampau berat dengan penduduk seperti sekarang. Lalu saya ambil sebuah buku yang terbit di awal 2015 dengan sebutan Connectivity War. Itu diterbitkan oleh sebuah lembaga strategis di Uni Eropa. Mereka melihat akibat tindakan Barat terhadap negara-negara Arab, itu akan terjadi Connectivity War. Yakni orang-orang Islam yang masuk ke Uni Eropa, yang masuk ke Amerika, yang masuk ke Kanada, yang masuk yang namanya ke Australia, satu saat akan menjadi orang-orang yang demikian mempengaruhi bangsa itu sendiri. Karena tindakan mereka sendiri. Itu artinya serangan penduduk berbasis teknologi itu dan kebijakan kemudian berhubungan teknologi itu akan menjadi perang yang terhubungkan. Nah, kalimat ini judul bukunya Connectivity War. Anda boleh cari di internet, silakan posisinya. Buku ini tidak berdiri sendiri, Akbar. Ini berhubungan dengan yang namanya buku bagaimana Unbalancing in Asia posisinya. Dan itu dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN atau dalam rangka AEC, Asian Economic Community. Mundur ke belakang, ini kan sesungguhnya cuma persoal pembentukan blok ekonomi. Nanti ketemu kenapa sekarang Biden demikian rupa ngebangun formatnya dalam basis apa yang disebut dengan Build Back Better World. BBW posisinya gitu ya. Nah, kalau kita ngambilnya begitu, maka sesungguhnya ada sebuah rencana besar di dunia global bahwa beban dunia yang terlampau tinggi dengan penduduk harus dikurangi. Tapi itu tidak diumumkan karena itu akan terjadi apa yang disebut dengan teorinya Robert Malthus kan, mengurangi penduduk dengan cara berperang. Nah, saya asal Anda tahu Akbar, saya ngomong seperti ini sejak 2002. Bahwa akan terjadi satu model intervensi dan invasi besar-besaran yang sesungguhnya bertujuan untuk mengurangi beban penduduk. Dalam bahasa saya yang sederhana, saya menyebut begini, betapa kuatnya asing masuk ke sebuah negara yang mereka dikte melalui seluruh dimensi, termasuk dimensi kesehatan. Itu saya sebut 2002. Kajian saya 2002 itu saya finalkan dengan dalam kerangka itu dengan kajiannya Juklin. Ada tahu siapa Juklin? Penulis di Time tentang politik selama 40 tahun berjudul Demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi korporasi. Ketemu tematik besarnya, ini permainan korporasi. Disitulah kemudian saya menarik relasi, sebentar di sini saya akan mengajak Anda dalam jalan Vitas berpikir, relasi antara government to government, government to G, multilateral to G, ini bergeser menjadi B2B, business to business. Dalam situasi IT sekarang, dia sudah bergeser lagi menjadi B to people. Business to people, posisinya. Kalau begitu sekarang, karena kepentingannya seperti itu, maka harus ada alat pengendali bagi kekuatan people tadi. Nah, Anda tahu bagaimana cerita pengendalian itu harus dilakukan. Kalau pakai bahasa mereka, bagaimana sistem yang fasis itu harus dibangun. Misalnya adalah semu ketika menyatakan the customer is king. Karena the real king is the corporate. Itu sudah diakui sesungguhnya. Cuma tidak pernah dinyatakan dalam kajian-kajian ilmu marketing. Tidak pernah dilakukan dalam yang namanya ilmu manajemen. Tapi konkretisasinya adalah the corporate is king. Nah, the corporate is king itulah sesungguhnya mereka menyatakan B2P tadi. Nah, B2P tadi hanya bisa dilakukan kalau Anda masuk ke dalam proxy war, asymmetric war, dan neocortex war. Dan ketika Anda masuk tadi ke dalam konstruksi, misalnya bagaimana semua negara terkena, sederhana.
kenakan dia masuk ke dalam cara berpikir, dan itu neokorteks, dan itu dunia pendidikan. Ya. Saya tanya balik sama Anda sekarang, dunia pendidikan mana yang tidak terpengaruh dari cara pendidikan Barat? Ya, tentu saja ya. Nah, kalau semua pendidikan Barat maka akan tunduk Anda di situ, gitu loh. Kita akan, ini bayangin aja, pembukaan sudah seperti ini. Itulah seorang Ihsanuddin Nursi. Bang Ican, kita butuh ruang tertentu untuk membahas itu. Ya, oke. Saya bawa pada problem kita hari ini. Oke. Karena di kepala banyak orang Anda adalah seorang ekonom. Oke. Oke? Oke. Tentu saja kita akan masuk pada yang tadi saya suka istilah tadi, demokrasi korporasi. Yeah. Saya punya ada satu case, ada satu pertanyaan yang harus Anda jawab nantinya menyangkut itu. Yeah. Oke, kita bawa kepada case kita. Oke. Agustus yang lalu, Yeah. tentu saja sebagai kepala negara, Yeah. itu Presiden harus menyampaikan sebuah catatan di hadapan parlemen. Yeah. Saya tampilkan datanya. Yeah. Ya, ini janji pemerintah dalam bidang ekonomi yang tergambarkan dari pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Pertumbuhan ekonomi 5 sampai 5,5% pada tahun 2022. Itu janji ya. Kemudian nilai tukar rupiah pada angka 14.350. Kemudian lifting gasnya 1,03 juta. Kita bisa lihat lah seperti itu ya. Pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa berada di atas 6%. Ya. Kita akan lihat nantinya bahwa ada juga klaim pemerintah bahwa pertumbuhan sudah pada angka 7%. Nanti kita lihat. Selanjutnya, ini pertumbuhan ekonomi. Ini data yang saya dapatkan dari pemerintah. Ya, yang kami dapatkan. Pertumbuhan ekonomi pada Q2 2021 ini menunjukkan perbaikan. Di kesimpulannya di sebelah, pertumbuhan ekonomi itu year on year-nya itu 7,07 yang saya bilang tadi. Kemudian semester pertama 2021 3,31%, proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2021 IMF 3,9, World Bank-nya 4,4. Itu dari sudut pandang IMF dan World Bank. Lanjut, stimulus fiskal kira-kira bentuknya seperti ini, yang juga sudah merupakan respon fiskal terhadap krisis COVID-19. Ada banyak catatan dari pemerintah menyangkut dengan faktor COVID ini. Ada banyak catatan, tapi kalau kita tampilkan semuanya, kita hanya akan membaca data nantinya. Anda tidak akan bisa membahasnya. Fiskal dan pemulihan ekonomi nasional, ya, simulasi Bank Dunia menunjukkan bahwa jika anggaran pemulihan nasional terutama paket bantuan sosial tetap dipertahankan seperti tahun sebelumnya, kemiskinan berpotensi menahan laju peningkatan kemiskinan atau kembali ke level sebelum krisis pada 9,5%. Namun Bank Dunia mengingatkan bahwa kemiskinan dapat mencapai 11,2% apabila program bantuan sosial yang mencakup sebagian besar kelompok rentan dihentikan atau dikurangi. Ya, oke. Nah, menyangkut dengan utang negara akan selalu menarik kalau banyak orang yang suka bicara tentang utang. Yeah. Ini utang Indonesia tembus pada angka 6.000 triliun. Utang pemerintah hingga Mei 2021 sejumlah 6,4 ribu triliun, turun dibanding April 2021. Tapi melonjak dibanding Mei 2020 pada angka 5.258 triliun. Rasio utang terhadap PDB, kita banyak sekali data menyangkut soal ekonomi. Namanya ekonomi ya, data. Tetapi pada bagian lain juga kelihatannya bahwa sebenarnya masih ada optimisme di sini. Presiden juga akan menggambarkan optimisme. Tentu saja sebagai presiden harus menggambarkan optimisme. Tapi ada catatan dari kawan kita, kolega kita juga, Bang Deddy Rahbini yang sekarang rektor di Paramadina mengatakan utang akan sampai 10.000. Tidak masalah bagi dia, menurut dia, kajiannya Indef. Tetapi itu harus dengan angka pertumbuhan 7% ke atas. Karena kalau di bawahnya akan bermasalah, kalau di atasnya tidak akan bermasalah, artinya bisa terbayar. Tiba-tiba keluar yang dikatakan pemerintah tadi pada pertumbuhan kita 7%. Kelihatannya nggak ada apa-apa tuh. Kelihatannya baik-baik saja, kira-kira seperti itu kan. Saya minta catatan Anda menyangkut itu. Anda punya data sebenarnya? Mau ditampil? Saya tidak perlu bicara, saya pakai data pemerintah saja. Ya, oke. Supaya kita ngebongkarnya enak. Ya. Ya, posisi. Mari kita bongkar sekarang utang pemerintah hingga Mei 2021 mencapai 6.418 triliun gitu ya. Dengan posisi utang terhadap PDB ya mencapai 40,49%. Ya. Posisinya. Ya. Kenapa cuma terhadap PDB utangnya? Kenapa tidak terhadap ekspor? Anda bayar
dolarnya dari mana? Oke. Anda bayar dolar dari mana? Angkanya meningkat atau menurun? Itu pertanyaannya, sederhana sekali. Kalau Anda bayar, emang Anda bisa menciptakan dolar? Kan nggak bisa. Iya. Anda harus menciptakan dolar itu dengan cara mengekspor. Oke. Oke, sekarang pertanyaannya, utang terhadap ekspor itu angkanya menurun atau menaik? Itu pertanyaan pertama posisinya ya. Pertanyaan kedua, ketika itu ekspor dalam status neraca perdagangan, neraca jasanya Ya. itu negatif atau positif? Gitu ya? Ya. Oke. Yang ketiga, ketika kita ambil neraca perdagangan sampai dengan posisi itu, berikutnya masuk ke neraca modal. Ya. Neraca modalnya itu dikuasai oleh siapa? Portofolionya dalam bentuk apa? Sehingga pertanyaan menyeluruhnya, sesungguhnya utangnya dalam bentuk dolar itu berapa persen, Akbar? Berapa? 66%. Oke. That's why saya mengatakan pada seluruh masyarakat Indonesia, dari segi mata uang dolar saja, sesungguhnya perekonomian Indonesia, fundamental makronya rapuh. Buktikan tidak rapuhnya. Nah, itu satu ya. Baru satu nih. Jadi dalam kerangka begitu saya bisa membuktikan. Ya. Dan ini pernyataan saya bukan baru. Ya. Soal fundamental makroekonomi rapuh. Sudah sejak yang namanya zaman Soeharto, Ya. masuk ke Habibie, dan seterusnya hingga hari ini. Makanya dia bilang, kenapa saya tetap menjaga begitu kan? Nah, itu saya nggak heran posisi. Bahkan ada yang bilang, siapapun presidennya, Ihsanuddin Nursi oposannya. Saya nggak heran itu. Ya. Karena saya mengambil tesis Ya. begitu. Sampai di sini saya narik ke tesis besar, Akbar. Saya ambil dalam perdebatan teori. Menarik di sini perdebatan teori. Perdebatan teorinya adalah bagaimana debtism itu, paham tentang utang itu disebut dalam posisi dolarisasi. Dolarisasi. Dolarisasi itu kemudian dilawan oleh Cina. Cina melawan dengan 3 kebijakan. Kebijakan pertama adalah Cina tidak ikut Bank Dunia. Sehingga mereka mendirikan apa yang disebut dengan New Development Bank. Ya. Ya, tujuannya meninggalkan mengurangi beban rupiah, beban dolar posisinya. Yang kedua, Cina mengatakan kami akan meninggalkan Washington Consensus. Indikatornya sederhana, kami tidak lagi menggunakan dolar. Sehingga untuk Asia mereka mendirikan Asian Infrastructure Expansion Banking. Untuk bukan saja melawan yang namanya Asian Development Bank, tapi untuk melawan yang namanya beberapa kekuatan dolarisasi tadi, karena mereka mengganti apa yang disebut dengan, kalau pakai istilah moneter, bilateral swap. Jadi mereka cuma bicara, misalnya Indonesia dengan Korea, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, itu rupiah dengan Singapura dolar, Rusia dengan ringgit, Rusia dengan rupiah dengan baht, Rusia dengan yen renminbi misalnya. Mereka cuma pakai itu. Tapi pertanyaan saya berikutnya, untuk menakar dua mata uang ini alat ukurnya apa? Anda suka tidak suka masuk ke dalam cara berpikir struktur mata uang yang dibikin oleh IMF. Renminbi misalnya terhadap pembentukan special drawing rights. Ini Anda masuk ke ekonomi, saya masuk ke ekonomi. Special drawing rights berapa sesungguhnya? 10,11%. Dari sini keluar kebijakan orang-orang Republik, Partai Republik di sana ya. Kita tidak perlu takut dengan kekalahan perang dagang kita. Karena pasar uang, pasar modal, pasar utang, baik surat utang negara maupun surat utang kuasa, tetap berbasis dolar. Apa artinya? Dengan mudah seluruh dunia akan terdikte oleh kekuatan dolarisasi tadi. Gitu ngelihatnya. Dan kita termasuk karena 66% bentuk utang kita 66% itu dalam bentuk dolar. Posisinya. Itu satu ya. Jadi ya tadi posisinya begitu. Nah berikutnya ketika Anda masuk dalam konstruksi misalnya terhadap PDB. Saya tanya sama Anda, konten PDB-nya itu apa? Siapa pemiliknya? Jadi kita tidak bisa hanya bicara PDB 7,07% dan dibandingkan dengan yang namanya utang 40,49. Akbar Faisal, saya bicara di Komisi 11. Saya bicara pada BPK, saya bicara pada Komite 4 DPD, saya bicara pada teman-teman wartawan di Media Center DPR. Saya mengatakan, ini 2015 saya ngomong, utang Indonesia menuju ke arah lampu merah. Kaget semua orang dan menolak tesis saya tersenyum. Artinya Anda berbeda dengan Pak Didi? Pendekatannya berbeda? Beda. Karena saya tidak sekedar mau melihat angka PDB. Kenapa kayak gitu? Saya mau bilang sama Anda, angka PDB itu sejak tahun 71 hingga hari ini itu diprotes. Kenapa? Karena PDB itu dari
aspek trickle down effect saja, ya, dari aspek trickle down effect saja, ya posisinya, Ya. itu sudah salah. Trickle down effect, efek menetes. Jadi yang menguasai di atas siapa dong? Ya. Jadi artinya saya ingin mengatakan rumus PDB-nya saja dikoreksi. Asal Anda tahu, salah satu bentuk koreksi paling mutakhir dilakukan oleh Joseph Stiglitz. Ketika melihat kegagalan Amerika, dan kemudian Stiglitz menulis buku dengan bagus sekali. Ada 2 buku yang ditulis oleh Stiglitz. Pertama yang namanya Free Fall. Di dalam Free Fall itu sedikit menunjuk terjun payungnya, terjun bebasnya Amerika ketika menghadapi perang dagang dengan Cina dan akhirnya perang krisis keuangan, global financial crisis. Dan dia bilang, ini bukti sesungguhnya teori PDB itu salah. Teori PDB itu tidak tepat. Dan ini perlu dikoreksi. Sesungguhnya Stiglitz cuma sekedar mengutip kritik pada tahun 70-71 yang melahirkan Nixon Shock. Asalnya tahu, saya ngomong Nixon Shock ini nanti berkaitan dengan digital currency di mana? Ini kemarin baru pembahasannya. Seluruh dunia sudah melihat Bretton Woods 2.0. Di sana sudah bicara tentang, ketika bicara nanti COVID dalam relasi dengan digital currency, COVID dalam kaitan dengan vaksin dan digital currency, sudah bicara Bretton Woods 2.0. Sorry nih, saya sampaikan dulu di tempat Anda. Saya ingin mengatakan betapa saya update atas posisi itu. Ya, posisinya. Bahkan nanti masuk ke dalam posisi bagaimana mengatasi kegagalan PDB dalam pertarungan pemikiran di Amerika. Posisinya. Baik, saya tulisnya dengan PDB. Jadi tahun 70-71 sudah dilihat kegagalan pemikiran PDB. Saya pernah munculkan di Metro TV dalam rangka menghadapi pemerintah. Lawan saya pemerintah saat itu. Saya bilang, Anda masih pemikiran Anda ketinggalan zaman. Pemikiran PDB itu sudah harus dikoreksi. Karena dia tidak sungguh-sungguh menggambarkan pemerataan. Anda cuma bicara pertumbuhan, tapi PDB sendiri mengakui yang dimunculkan adalah trickle down effect. Ginanjar Kartasasmita ketika menjadi Menteri Soeharto sudah menyebut teori efek menetes itu gagal. Nggak usah saya bicara tentang di luar. Efek menetesnya saja gagal, apalagi konten PDB-nya. Jadi sebenarnya Anda ingin menawarkan apa? Saya sudah nulis buku, sudah siap 60%. Bang Ican. Sebentar, Anda kan menawarkan. Saya jawab penawarkannya. Kita sedang di podcast, Ya. masyarakat itu banyak yang tidak paham terlalu detail ya. Ya. Yang kira-kira bisa mereka pahami itu secara sederhana. Ya. Hari ini karena ada COVID ya, itu banyak masalah. Ya. Apa kira-kira dari seorang Ihsanuddin Nursi yang bisa mereka pahami bahwa oh ternyata kita baik-baik saja, oh ternyata kita harus khawatir dan seterusnya dan seterusnya. Jadi maunya Anda gimana? Apa yang Anda tawarkan kepada pemerintah? Ekonomi konstitusi. Ekonomi konstitusi? Iya. Seperti apa? Silakan baca konstitusi. Jelas sekali. Bagaimana mengatur pasal 33, bagaimana mengatur pasal 23, bagaimana mengatur pasal 27, Ya. bagaimana mengatur pasal 31, 32, 34, dengan payung pasal 29, lalu dikasih atap kata pembukaan. Jadi muncullah bangsa yang punya harkat martabat. Good. Ini catatan dari Ihsanuddin Nursi Iya. yang diberikan kepada saya untuk acara ini. Ada 15 masalah struktural Ya. yang kemudian tadi saya tanya apa tawaran Anda dan tawarannya luar biasa. Kembali ke konstitusi kita. Ekonomi konstitusi. Ya, saya suka bahasa itu. Iya. Coba Anda bisa jelaskan nggak hubungannya dengan catatan-catatan kritis yang Anda bikinin? Nomor 1, Yes. berhentilah mengekspor bahan mentah. It's good. Jadi ketika Anda bicara smelter, jangan lip service. Oke? Saya ulang ya, termasuk nikel nih. Bukan Semuanya hanya dong. emas. Ya. Seluruh yang namanya raw material, seluruh yang namanya mineral itu Anda tidak boleh keluarkan dengan posisi itu. Oke. Saya ingin mengatakan sama Anda, pada pendengar Akbar Faisal Channel, Indonesia terlampau mudah menyelesaikan utang. Sepanjang Anda punya harkat martabat membangun bangsa ini. Gua suka. Saya ulang ya. Iya. Gue suka bahasa itu. Ya. Serius, saya Oke. bilang sama Anda, sorry, yang datang kepada saya itu bukan 1-2 orang. Karena mereka tahu saya punya jalan keluar. Oke. Tapi saya tidak mau berpihak pada mereka yang kemudian menjunjung tinggi dunia globalis yang akhirnya mendikte Anda. Saya nggak mau. Yang kedua, ketergantungan investasi asing. Saya mau bilang sama Anda, konsep bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Karena kemerdekaan adalah milik semua umat manusia. Itu berarti Anda harus menghentikan investasi asing dan perdagangan bebas. Ada data saya berikutnya. Investasi asing itu dan perdagangan bebas itu 5I. Dia merupakan bentuk invasi, dia merupakan bentuk intervensi, dia merupakan bentuk infiltrasi, dia merupakan bentuk intimidasi, dia merupakan bentuk inflasi. Mau saya buktikan? Sederhana sekali. Bongkar perjanjian kita dengan Bank Dunia ketika Anda menaikkan harga BBM. Apa kata Bank Dunia?
cabut subsidi. Marah masyarakat, bayar. Media bayar, kaum kritis bayar. Itu disebut dalam perjanjian bangsa Indonesia, Menteri Keuangan dengan yang namanya Bank Dunia. Kalau Anda tidak lakukan, Anda akan terkena inflasi. Kenapa ada penjelasan inflasi? Karena Anda sesungguhnya tidak merdeka dalam persoalan energi dan pangan. Dalam teori, ketika Anda punya ketergantungan import, disebut dengan cost push inflation. Tuh, kurang apa gua? Ya, sampai situ dulu. Oke. Saya gunakan logika publik ya, Oke. yang simpel. Go. Akbar, serang saya habis-habisan sesuai dengan yang Anda mampu. Serang saya habis-habisan. Bahasanya ekstrim banget. Ekstrim, serang gua. Saya bukan ekonom. Oke. Saya akan gunakan logika publik. Oke. Makanya menyangkut soal ini. Oke. Dan tidak perlu menyerang saya bertanya. Iya. Nggak apa-apa juga. Ya. Kalau bukan dari investasi asing, lah terus dari mana? Bangsa Indonesia kaya loh. Joko Widodo sendiri punya duit 11.000 triliun. Kita tidak bisa hidup sendiri, Eh, abang. investasi asing itu bukan berarti Anda hidup sendiri. Jadi, kan Anda harus membedakan. Jadi kalau pakai istilah Hatta, posisinya, investasi asing dan utang luar negeri itu harus dipilah-pilah pada wilayah mana mereka boleh masuk. Pada wilayah mana dia berada di tengah-tengah antara pihak dalam negeri dengan pihak luar negeri. Pada pihak mana dia sebenarnya tidak boleh masuk sama sekali. Dan menurut Anda selama sekarang ini sama sekali tidak ada pola tentang itu? Nggak ada. Yang paling mengkhawatirkan pada sisi mana? Sektor mana? Hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak. Iya. Oh, oke, hajat hidup orang banyak. Public goods dan public commercial. Public goods dan public commercial. Oke. Sekarang kita masuk pada poin 3. Sumber daya dikuasai asing. Hampir mirip-mirip dengan yang pertama dan kedua tadi ya. Iya. Oke. Yang keempat, 2010 sampai 2019 target pajak tidak pernah tercapai. Silakan gelar datanya. Bisa kelihatan target pajak tidak pernah tercapai. Ini data dari Bang Ican nih. Iya. Sumber Iksanuddin Nusi kelihatan. Ya. Oh iya, ada itu. Saya baru bicara 2019, apalagi 2020, apalagi 2021. Sorry aja. Iya. Oke. Nah, ini yang lanjut kembali kan tadi? Iya. Poin berapa? 5 ya. Intervensi BI untuk stabilkan nyaris sia-sia. Tidak stabil. Anda lihat yang namanya fluktuasi nilai tukar dengan cost tinggi, Anda tetap tidak stabil rupiah posisinya. Tapi kalau disebutkan bahwa nyaris sia-sia, ada kata nyaris sih, tapi juga mungkin tidak sia-sia juga. Sebab kalau mereka tidak berbuat juga kita berisiko loh. Ya, istilahnya kan teorinya jadi minus malum kan. Pertanyaannya kan. Oke. Kemudian 6. Ya. Cadangan devisa yang dimiliki bersifat semu. Ya. Sekarang hari ini berapa sih? Karena kok 138. 138. Kontennya portfolio investment terbesar. Kontennya utang luar negeri. Itu semuanya bagian. Semua di situ. Oke. Apalagi? 7. Ya. Vonis Bank Dunia, lack of credibility, lack of certainty, lack of compliance. Iya. Anda punya janji banyak tapi tidak ada penuhi, lack of credibility. Iya. Oke. Anda tidak memberikan kepastian, Anda bilang UMKM diberikan pajak, UMKM dijawab pajak. Tidak ada kepastian. Lo lihat putusan pengadilan terakhir, bagaimana cerita Habib Rizik berhadapan dengan putusan Joko Sugiharto Chandra, bagaimana putusan Juliari Batubara, Anda bisa saksikan semua. Bagaimana Anda bisa bilang ada kepastian posisinya. Lalu Anda bicara lack of compliance. Bagaimana Anda kemudian melakukan PPKM, tapi yang namanya tenaga kerja datang berbondong-bondong. Kemana compliance Anda pada pasal 27 ayat 1, ayat 2? Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bukan tiap individu, Akbar, tapi tiap-tiap warga negara. Jadi di mana compliance-nya? Apa varian yang paling dominan sampai kemudian jatuh vonis dari Bank Dunia seperti ini? Kita baru sampai pada poin 7 lah ya. Poinnya tadi Anda dilihat ada problematik pada struktur hukum yang Anda harus patuhi. Dan itu dilanggar. Dilanggar, itu yang dilihat posisinya. Anda misalnya sederhana Anda berjanji melakukan tinjauan ulang atas revisi undang-undang KPK, Anda nggak lakukan misalnya. Sederhana aja. Itu kan kegagalan pada compliance posisinya. Anda berjanji tentang pertumbuhan 7%. Sejak awal saya bilang 2015 saya bilang, di situ kesalahan Joko Widodo tentang pertumbuhan 7%. Angka 7,07% di kuartal kedua pun bisa saya gugat, Akbar. Saya bilang sama Anda, saya bisa gugat. Serius saya gugat. Kenapa nggak dilakukan?
Gugat dalam pengertian pemikiran, bukan gugat dalam pengertian hukum. Nah, iya tentu Gitu. saja saya pahami. Tapi maksud saya, kenapa nggak digugatkan? Saya gugat dalam beberapa media, Anda aja nggak dengar. Kan Anda nggak dengar. Memang semua orang mesti dengar, kan enggak. Jadi saya lakukan kok. Saya ingin mengatakan sama Anda, saya cuma bermaksud mencari kebenaran dan kebaikan. Dan kebenaran kebaikan saya berbasis pada ekonomi konstitusi. Itu tadi. Oke. Kita pindah ke poin 8. Iya. Vonis Moody's Pur, kekurangan pendapatan, ketergantungan komoditas lah, bahan mentah, buruknya penegakan hukum. Hampir-hampir mirip dengan yang 7 tadi dari Bank Dunia. Oke, sama memang. Ya. Tapi jangan salah, ada kalimat buruknya penegakan hukum. Ya. Dalam dunia investasi, ini akhirnya menjadi penyebab sejumlah perusahaan sekuritas asing angkat kaki. Sudah berapa yang dari sini? Banyak sudah. Sudah banyak ya? Iya. Oke. Lari mereka, itu penegakan hukum buruk. Oke. Anda bisa lihat pada berbagai kasus posisinya. Ya. Oke, saya masih ikuti cara Sebentar, berpikir. ada satu lagi penegakan hukum yang paling hebat. Apa itu? Eni Maulana Saragih terkena 4 tahun Ya. karena terima suap. Ya. Tapi yang pemberi suap bebas. Ya. Hebat kan? Kami hebat luar biasa. Kami akan membahas khusus soal itu. Enggak, saya cuma ingin mengatakan Ya. tudingan Moody's Pur dan Bank Dunia itu ada bukti maksud saya. Gitu. Oke. Banyak pertanyaan soal itu memang. Oke. Tapi kan kita akan bicara soal hukum hari ini. Ya. Saya undang Bang Ijan ke sini Ya. untuk menjawab banyak pertanyaan publik. Oke. Gitu. 9. Ya. Prediksi Asian Development Bank. 115 juta rentan miskin menjadi miskin. Profil kemiskinan ini. 2019 dia naik jadi posisi 27,55. Oh, dari 24 menjadi Iya. Pertanyaan berikutnya, indikatornya dong. Apa indikatornya? Indikatornya dong berapa? $1 lebih kan? Iya. Oke. Anda dikasih ukuran $1 lebih per hari. $1,09 per hari sebagai batas kemiskinan. $1, saya boleh aja deh 1,1. Anda tersenyum kan saya gituin? Artinya sesungguhnya Indonesia punya keparahan dan kedalaman kemiskinan yang luar biasa. Makanya saya kutip pendapat Bank Dunia, EDB. EDB bilang, Anda rentan, yang miskin itu, yang dekat dengan miskin menjadi miskin. Kenapa? Karena sejak 2015 ketika saya debat di CNN Indonesia, sampai dengan hari ini sesungguhnya terjadi pelemahan daya beli, penurunan daya beli. Artinya yang mereka dekat miskin itu akan terus mendekati miskin. Gitu logikanya. Kembali ke yang tadi. Ya. Sudah 9 ya. Sekarang 10. Ya. Ini catatan Esadudin Nur sini. Surplus ekonomi Indonesia dihisap keluar karena pembayaran bunga utang luar negeri. Iya. Hari ini bunga utang luar negeri kita 405 triliun Anda mesti bayar. Itu baru bunganya saja. baru bunga ya. 405 triliun. Kali dibayar dengan pokok jadi berapa? Setengah APBN mendekat untuk bayar. Itu yang disebut dengan keseimbangan primer tetap negatif. Oke. Apa bahasa lainnya? Ngutang untuk bayar bunga. Ya. Ada bahasa yang lebih dikenal orang. Apa? Gali lubang tutup Oh lubang. enggak. Kalau saya enggak. Apa? Gali Lubang. kubangan, Nutup jurang. Itu bahasa saya. Ya. Oke. Akbar, bantah saya bilang. Saya tidak dalam posisi membantah loh. Silakan. Saya bertanya di sini mewakili pikiran banyak orang gitu loh. Gak apa-apa, silakan. Ayo. Oke. Ya. Mana tadi? 11 ya? Ya. 11. Ya. Naik turun IHSG, indeks harga saham gabungan tergantung pada investor asing. Iya, ini sih biasa, memang begitulah keadaannya. Apa kan? artinya? Main nilai tukar dong dampaknya. Ya, itu. Apa artinya? Fundamental makro lemah dong. Oke. 12. Ya. Obligasi pemerintah 40% dikuasai asing. Iya, dikuasai asing ya posisinya. Asal Anda tahu posisinya, saya kasih tahu sama Anda, dia bergerak antara 38 sampai 40. Ini juga ada pernyataan Sri Mulyani. Saya sebenarnya kepingin obligasi itu tidak dikuasai asing. Artinya apa? Dia kepengen. Artinya apa? Dia sadar obligasi yang dikuasai oleh asing itu berbahaya. Gitu. Salah satu risikonya apa, Chan? Fluktuasi nilai tukar. Jadi yang namanya sudden reversal, tiba-tiba penarikan itu akan membuat rupiah jatuh. Itu namanya sudden reversal, tiba-tiba menarik. Ini contoh sekarang adalah tapering off. Kan semua ketakutan nih dengan tapering off posisi. Kenapa? Jatuh nilai tukar. Jadi tadi ketika Anda bicara 14.350, jangan-jangan nggak bisa nih karena tapering off akan berjalan. Artinya bisa tembus 14.600. Oke, kemudian 13. Naik turun harga minyak tetap merupakan masalah bagi perekonomian Indonesia. Saya rasa ya kita sangat bergantung pada itu ya. Sebagai negara
yang sangat mengandalkan oil and gas ya. Terus janjinya Joko Widodo gimana? Apa janjinya? Saya yang bertanya di sini Bang Ican, bukan Anda yang bertanya. Iya, saya cuma ingin mengatakan dia punya janji soal itu. Gitu. Oke. 14. Ya. Persaingan tidak sehat antar imbal hasil obligasi dengan bunga perbankan dan IHSG. Iya. Obligasi 6,8. 6,8. Iya. Sampai 7,2. Oke. Berapa bunga deposito? 3,5, 3. Ya. Berapa yang namanya BI rate? Sama. Berapa fluktuasi harga saham? Nggak sehat. Nggak sehat ya. Ya tentu orang akan memilih beli obligasi. Sekarang berarti kalau beli obligasi, ya beban siapa itu? Ya. Beban rakyat. Betul. Itu yang saya bilang, rakyat membiayai, orang kaya menikmati, bos. Dan menariknya, orang kayanya bukan orang kaya dalam negeri saja. 15. Corona 19. Nah ini problem. Saya mencatat, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan mengatakan gini, pesimis, herd immunity tercapai pada kuartal pertama 2022. Dalam bahasa publik, dalam bahasa sederhana, logika publik. Terus kapan kita baik-baik saja dong? Hari ini saja kan sudah sangat mengkhawatirkan. Ini menyangkut dengan poin 15. Apa catatan Anda? Karena detection and prevention untuk COVID-19 sudah disampaikan oleh Bank Dunia dalam rangka memberikan pinjaman 800 juta US dollar. Itu sampai dengan 2025. Prevention and detection posisinya. Pencegahan dan pendeteksian COVID-19 itu dijalankan dengan pinjaman kemarin itu sampai dengan 2025. 2025 ya? Menurut saya yang harus dilihat dalam rangka COVID-19, ini terus terang saja saya berkontribusi kesalahan di sini. Dalam hal? Bagaimana COVID-19 dimanfaatkan oleh pemerintah? Wow. Saya akui saya berkontribusi kesalahan. Ini kan saya presentasikan bukan kepada Anda atau kepada pemirsa Akbar Faisal Channel. Asal Anda tahu aja. Mereka ngundang saya untuk berdebat, oke, saya bilang. Dan saya tidak mau dalam posisi diskusi, saya maunya ngobrol. Jadi saya dihadiri oleh belasan para petinggi, gitu posisinya. Yang levelnya eselon 1, gitu posisi ke atas. Dan saya jelaskan, begini faktanya. Tapi poinnya bukan itu, Akbar. Poinnya adalah sesungguhnya saya ingin bertindak 5P. Prosedural legalnya benar. Lalu selain prosedural legalnya benar posisinya, ada tindakan yang namanya di sini ya, prudensial. P kedua. Yang ketiga ada tindakan profesional. Yang keempat ada tindakan proporsional. Yang terakhir yang paling penting ada tindakan public domain. Pertanyaan saya, apakah 5P ini dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka COVID-19? Kasus Juliari adalah bukti. Kasus teriak-teriaknya Risma adalah bukti. Kasus melemahnya daya beli adalah bukti. Bahwa 5P tadi tidak dipenuhi. Anda menggeser Perpu 1 menjadi Undang-Undang 2 2020 adalah bukti. Anda cabut yang namanya hak DPR. Lalu kemudian Anda memainkan yang namanya PDB sampai dengan batasan di atas itu. Itu adalah bukti. Jadi saya ingin mengatakan sama Anda, ketika kita ambil secara struktural, dan itu ternyata kita tidak mampu, sebagian besar masyarakat yang tidak mampu melihat COVID-19 secara struktural, akibatnya tadi jadi begitu. Kalau saya kan nggak mau, di awal pembicaraan kita saya bilang, apa sih virus COVID-19 itu gitu? Kan pertanyaan itu apa? Ya. Sampai akhirnya saya masuk ke dalam, apa betul Wuhan sebagai sumbernya? Apa hubungannya dengan Fort Detrick? Tricks? Apa hubungannya dengan World Army Games? Apa hubungannya dengan global simulation pandemi? Apa hubungannya dengan film tadi, The Dead Zone, The Plague? Apa hubungannya dengan buku teks Mars, The Beast 666, Human Control System, Project Lucid? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan pernyataan Weapon of Mass Destruction berbasis biologi? Ya. Banyak kajian yang mesti muncul di situ gitu. Sampai di situ. Iya. Ini kan tadi pikiran Anda. Iya. Tadi kita sudah menampilkan banyak data ya. Iya. Ada banyak catatan di sini yang tidak bisa saya bantah. Iya. Toh juga kan ini bukan kajian personal saya. Iya. Tapi pernyataan yang terakhir tadi itu bagus. Akhirnya kemudian saya harus maju. Bahwa seluruh problem ini tentu saja tidak hanya tanggung jawab di satu tangan. Katakanlah Presiden. Ini adalah apa namanya itu. Tapi tanggung jawab utamanya di Presiden. Tentu saja ya sebagai kepala negara. Ya. Saya paham narasinya.
Tetapi kan ini adalah bangsa ini kan sebuah kesempatan besar. Yang saya mau katakan begini, dalam kondisi hari ini, apalagi pendukung partai pemerintah kan semakin gemuk nih, sekarang sudah 471 kursi di DPR dari 575. Maka kemudian ada banyak yang harus bertanggung jawab itu. Kalau kita mau menyebutnya sebagai kerusakan tanda petik seperti yang Anda tuliskan ini kan. Saya mulai dari sisi pemerintah. Tadi Anda sudah mengungkapkan soal demokrasi apa tadi? Korporasi. Saya melihat dan banyak yang setuju dengan itu. Bahwa para pembantu presiden ini kok lebih banyak pengusaha. Tidak ada yang salah tentu saja. Semua orang berhak menjadi menteri. Tetapi kemudian banyak orang yang memahami bahwa arah dan kebijakan Pak Jokowi di periode kedua ini itu kemudian agak melenceng dari banyak janjinya. Saya memindahkan pertanyaan publik. Anda sendiri sejak dari awal pembicaraan ini menggugat itu terus. Apa janji presiden? Menyangkut dengan itu tadi, seberapa besar kita harus khawatir dengan postur kabinet yang diisi oleh para pengusaha itu. Tidakkah itu lebih baik bagi kita dalam sebuah konteks berbangsa, perekonomian dan seterusnya, Bang Ijan? Oke, saya jawab ya. Ya. Saya jawab dengan contoh nyata ya. Setelah Stiglitz menulis buku Free Fall, Stiglitz melanjutkan buku berjudul The Price of Inequality. The Price of Inequality itu disebabkan selama 3 minggu berturut-turut Wall Street diduduki oleh sejumlah demonstran. Karena tapering, ya, stimulasi yang diberikan oleh pemerintahan saat itu, ya posisinya oleh George Walker Bush, dan kemudian dilanjutkan oleh Obama, gitu posisinya, itu hanya menguntungkan korporasi. Stiglitz kemudian menulis, 1% menguasai 99% itu mengindikasikan 2 hal. Bahwa tingkat ketimpangan di Amerika sudah mencapai kanker stadium 4. Dan tingkat ketimpangan rasial itu juga kanker stadium 4. Itu bukan kata-kata saya. Ya. Buku Stiglitz ini sesungguhnya didukung oleh 2 buku lain. Oleh Thomas Piketty, The Capital and the 21st Century. Didukung oleh bukunya Robert J. Gordon, Rise and Fall American Growth. Lalu terakhir bukunya Jeffrey Sachs, The Price of Civilization. Posisinya. Saya ingin mengatakan sama Anda posisinya. Kebayang nggak mereka mencetak uang, lalu ternyata dalam rangka pemulihan ekonomi, itu yang terjadi adalah orang kaya, miskin makin miskin. Itu posisinya. Dan karena itu ketika mereka masuk upaya membenahi dengan biaya yang luar biasa, bahkan di era Biden sudah mencapai 7,9 triliun US dollar, itu mereka masih bilang ini tidak berarti mengatasi ketimpangan. Nah, kenapa? Karena pada saat Stiglitz menyampaikan seperti itu, 10 universitas top di Amerika mendirikan pusat kajian ketimpangan. Saya bahkan menyebut beberapa universitas mengidentifikasi 20 jenis ketimpangan di Amerika. Saya punya datanya posisi, tapi tidak saya tampilkan karena saya ambil itu posisi untuk menunjukkan betapa mereka membiayai untuk ngebangun perekonomian mereka yang karut marut itu ternyata biayanya besar, luar biasa. Dibawa dalam konteks kita? Dibawa dengan konteks kita, kalau kita pindahin. Kan kita mencontoh Amerika. Maka ketika Anda melakukan stimulasi anggaran dengan modal kayak begitu, itu tidak berarti yang namanya orang kaya tidak mau berkorban. Itu tidak berarti alokasi anggaran memperbaiki daya beli. Dalam bahasa saya yang sederhana, alokasi itu menggambarkan kebijakan. Kebijakan itu menggambarkan arah pikiran. Jadi strukturnya begitu. Jadi arah pikiran itu menggambarkan kebijakan, kebijakan menentukan alokasi. Alokasi ini sebenarnya menggambarkan strategi untuk melakukan pemulihan. Nah, ketika Anda masuk tadi dalam kerangka COVID-19, pertanyaannya menjadi begini. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah lewat dana-dana stimulasi itu, ini dalam rangka keberpihakan kepada siapa? Karena ujungnya pertanyaan pada keberpihakan. Dalam kebijakan publik namanya, ujung dari sebuah kebijakan publik yang baik adalah keberpihakan kepada masyarakat lebih besar. Muncullah data
beberapa rumah sakit swasta yang besar-besar yang pada awalnya merugi pada tahun 2019-2020, di laporan tahun 2021 ini sudah mengalami keuntungan di atas 500 miliar rupiah. Tapi itu kan cash, Bang Ican. Anda begitu curiga pada pemerintah sampai menggunakan narasi seperti itu tadi. Apa tidak berlebihan? Case menggambarkan indikasi. Oke. Muhammadiyah punya tagihan 1,1 Ya. posisinya. Artinya ketika apa Anda menilai itu narasi itu berlebihan atau tidak, saya cuma menggambarkan ada indikasi-indikasi yang menyatakan alokasinya, Anda tahu saya di DPR, saya orang bicara di APBN. Jadi artinya ketika kita bicara anggaran, maka cerita alokasi itu tidak boleh berdiri sendiri. Oke. Alokasi itu harus bicara distribusi yang outputnya adalah keadilan. Alokasi itu harus menggambarkan stabilisasi yang menggambarkan bahwa kegiatan masyarakat yang padat karya itu terpenuhi. Alokasi itu menggambarkan sebuah regulasi di mana terjadi improvement quality, terjadi ada kualitas yang terus-menerus diperbaiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu tidak terjadi semuanya. Itu satu bagian, Bang Ican. Tetapi kemudian yang kemudian orang tangkap juga, ini saya sekali lagi menggambarkan pikiran orang ya. Bahwa dengan narasi Anda itu seakan-akan mengatakan pemerintah berniat jahat tepat terhadap rakyatnya. Itu juga berbahaya. Nah, ketika saya tidak merumuskan pemerintah berniat jahat, pemerintah sedang berpihak pada kelompok korporasi. Kan demokrasi korporasi bahasa sederhananya. Itu kalau Anda lari ke dari Indonesia. Saya pindah lagi ke Amerika untuk menunjuk demokrasi korporasi. Pada Februari tahun 1964, ketika Robert Kennedy harus kampanye di Louisiana, posisinya, dia didampingi oleh Hugh Klein. Martin Luther King itu sebagai pembela moralitas Amerika itu baru saja terbunuh. Itu kan artinya kedatangan Robert Kennedy ditolak oleh masyarakat hitam. Tapi akhirnya Robert Kennedy bisa diterima. Hugh Klein dalam bukunya Bagaimana Demokrasi Amerika Itu Basa-Basi menyebut, iya ternyata semuanya berkaitan dengan transaksional. Kita posisi. Kita pindah ke Indonesia. Dalam sistem di mana partai sebagai satu-satunya pemegang saham pemerintahan. Ulang ya. Konstitusi menyatakan partailah yang mendukung presiden, partailah yang ikut pemilu. Means hanya partai sebagai pemegang saham pemerintahan. Saya nggak bilang bukan negara. Saya bilang bukan negara. Tapi sahamlah sebagai pemerintah, partai politik lah sebagai satu-satunya pemegang saham pemerintahan. Satu-satunya. Soal partainya ada 7, soal partai 10 itu nomor 2. Nah itu soal kolaborasi, koalisi, soal kebenaran oposisi, itu soal nomor 2. Nah dari konstruksi kayak gitu, kan pertanyaan besar menjadi, apakah partai sungguh-sungguh punya uang? Partai nggak punya uang. Nggak punya uang, oke. Ketika yang namanya para caleg legislatif itu harus berkampanye, apakah mereka punya uang? Debatable. Debatable, tapi banyak teman-teman Anda bercita, gua habis sekian nih. Jadi rahasia umum artinya. Muncullah kemudian disertasinya Pramono Anung. Ganjar kemarin mengeluhkan soal melambatnya penanganan di sana karena banyak paket untuk DPR. Belum lagi ribut soal uang pinangan. Ya. Itu jangan masuk situ dulu. Pertanyaan saya itu tadi Bang Ican adalah pemerintahan ini, pembantu Pak Jokowi, para menterinya itu banyak pengusaha. Pertanyaan saya itu kan tadi saya ulangi, mohon maaf. Apa risikonya bagi kita? Tidakkah itu baik karena mereka memahami ekonomi? Itu pertanyaan ini saya lontarkan karena sejak dari awal tadi Anda mengatakan demokrasi korporasi. Ya, Amerika itu demokrasi korporasi dan itu ternyata sebagai pembiaya bagi kampanye presiden, dia tidak berhasil. Itu contoh sederhananya. Anda sudah potong tadi di situ. Anda mencontoh Amerika, Anda pindahin aja. Korporasi berperan dan tidak mengatasi ketimpangan. Itu sederhana logikanya. Mau dibantah? Bantah bukunya Stiglitz, bantah bukunya Thomas Piketty, bantah bukunya National Bureau of Economic Research. Bantah yang namanya Pew Research. Saya tidak mau membantah. Saya ingin mengatakan, sejumlah teman-teman Anda mengatakan saya I'm talking not by data. Bahkan narasi berlebihan. Sekarang saya bilang, bantah data gue. Maksudnya begini, kelanjutan dari pertanyaan yang saya tadi itu mengatakan begini. Anda sendiri sudah mulai menyinggungnya tadi bahwa Anda membantah saya bahwa mungkin negara tidak berniat jahat pada masyarakatnya, tetapi dia menguntungkan satu kelompok tertentu, kira-kira seperti itu ya, korporasi itu tadi. Apakah ada yang mengatakan bahwa pemerintahan ini juga terlalu memberikan ruang bagi orang-orang yang sedang berada di kekuasaan untuk dirinya sendiri? Tesis ekonomi makro di mana-mana, dia punya 5 tugas. Tugas pertama adalah
Dia membangun rasa keadilan bagi masyarakat luas dalam perspektif sumber daya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Artinya apa? Tesis utama ekonomi makro, dia membangun rasa keadilan. Oke. Yang pertama. Tesis ekonomi makro kedua adalah harga rupiah atau harga mata uang menunjukkan harkat martabat bangsa. Saya tanya sama Anda, bahkan saya berulang kali tanya pada BI, Bandar Kementerian. Sekarang saya ulang, harga mata rupiah kita berapa? Silakan jawab. Tunjukkan saya mana undang-undangnya. Karena saya pernah menulis dan saya pernah menggugat ketika saya di DPR. Bahkan saya menggugat ke Mahkamah Konstitusi posisinya. Yang kedua. Yang ketiga, tesis ekonomi makro, dia mesti mengatasi kebodohan. Tesis ekonomi makro, dia harus mengatasi kemiskinan. Tesis ekonomi makro, dia harus mengatasi Gini rasio. Yang pemerintah sekarang sudah mengatakan 3,82. Oke, sekarang saya tanya, saya lompatin tuh empat hal. Saya langsung lompat ke Gini rasio. Saya tanya sama Anda, apa betul-betul 0,382? Orang nggak bisa jawab. Oh betul kok angka Biro Pusat Statistik. Fine, saya ikuti sekarang. Itu pendekatannya pengeluaran atau pendapatan? Pakai indikator kemiskinan, pendekatannya pengeluaran bukan pendapatan. Oke, kalau begitu sekarang kita geser bagaimana struktur dana pihak ketiga di perbankan. Kelihatan, yang kaya makin kaya, yang miskin landai. Siapa yang makin kaya di Republik ini? Ya orang-orang yang tentu dekat dengan kekuasaan. Anda bisa menyebut nama? Tidak perlu kita tunjukkan. Kita bisa menyaksikan mata kepala siapa-siapa yang makin kaya. Kita bisa menunjukkan keluarga kita yang makin miskin. Sehingga keluarlah moral. Aku kenyang, dibohongin. Moral. Karena dilarang. Tuhan aku lapar, moral itu. Dilarang. Oke. Artinya ketika Anda tanya tentang demokrasi korporasi, dia menjadi masalah. Tesis terakhir dikemukakan oleh Krugman. Jadi tidak lagi pada posisi orang-orang tadi. Krugman menyatakan, mengurus negara itu berbeda dengan mengurus bisnis. Wah, itu tesis besarnya. Nggak panjang tulisannya. Tapi kajian Krugman menampar seluruh pemikiran korporasi. Karena memang orientasi keberpihakan para konglomerat yang masuk dalam pemerintahan, itu akan berbeda dengan orientasi sungguh-sungguh pada mereka berpihak pada publik. Saya ikuti cara berpikir Anda yang nakal soal ini. Ya, Sudah seberapa parah korporasi itu menguasai negara ini? sederhana sekali. Sejak zaman Soeharto hingga hari ini, seluruh korporasi domestik maupun seluruh korporasi asing, dia akan pasti menjarah public goods. Sehingga pemerintah dipaksa untuk melakukan privatisasi dan melakukan liberalisasi. Dan Anda tidak boleh menyentuh yang namanya public goods serta public services. Jawab. Itu fakta. Oke. Soal partai politik. Oke. Sebagai pemegang saham dari pemerintahan ini. Saya orang partai politik. Tapi tentu saja saya juga punya banyak catatan soal itu. Bang Ijan, saya mau tanya Anda. Coba buatkan kita sedikit catatan tentang seluruh narasi dan pertanggungjawaban moral ekonomi partai-partai politik yang ada. Pertanggungjawaban moral partai politik. Kalau pakai ilmu politik. Ini dalam case ekonomi. Kita pengen tahu misalnya, menurut Anda sebenarnya partai politik ini dalam hal ekonomi apa yang dia usung? Bagaimana mereka mengawasi itu dan bagaimana pertanggungjawabannya? Saya 2 kali menjadi pembicara terbatas dan tertutup di partai Anda. Cuma saya atas saat pertemuan terakhir saya... Ini tidak hanya tentang partai. No. Ya. Saya cuma menjadi salah satu Ya. contoh karena partai Anda pernah bicara tentang restorasi Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya pernah menjadi pembicara tertutup dan terbatas di petinggi-petinggi partai Anda. Kecuali Surya Paloh tidak hadir saat itu. Tapi Surya Paloh, sorry itu saya harus bilang, dia tahu persis siapa Ihsanuddin Nursi. Ya, oke. Jadi saya bicara tertutup, saya bicara terbatas. Begini cara berpikir ekonomi konstitusi. Nah, ekonomi konstitusi itu basisnya tadi bagaimana pasal 33 berhubungan. Pasal 33 tidak 445. Saya potong Anda. Pertanyaan saya itu adalah, kan Anda kan begitu sangat detail menguasai, punya keberanian yang luar biasa tangguh tentang berbagai hal. Pertanyaan saya itu sederhana tadi. Ya. Buatkan kita catatan, kita itu adalah publik penonton Akbar Faisal Unsensor, tentang apa saja narasi-narasi ekonomi partai-partai politik pemegang saham pemerintahan ini dan bagaimana mereka mempertanggungjawabkan itu. Supaya kita juga, masyarakat itu tidak hanya menyerahkan seakan-akan membuat cek kosong kepada partai-partai politik yang mereka bisa apakan saja. Tidakkah itu yang Anda inginkan juga dari partai-partai politik? Saya ingin mengatakan begini, kenapa tadi saya ambil contoh begitu gitu ya.
Moralitas utama partai politik kalau pakai Undang-Undang Dasar 45 itu dimulai dengan yang namanya alinea 3, kata pembukaan. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorong, kalimat keduanya, didorong oleh keinginan luhur. Artinya sesungguhnya ketika Anda bertanya tentang narasi apa yang penting, maka seluruhnya ketika partai politik sudah menjadi pemegang saham yang sah di struktur pemerintahan, saya ulang, di struktur, dia pemegang sah di struktur pemerintahan, maka kepentingan partai politiknya ditukar menjadi kepentingan keinginan luhur. Itu dulu narasi Seharusnya awalnya. begitu. Narasi awalnya itu dulu. Oke. Narasi awal ini, narasi awal dari keinginan luhur tadi, supaya kehidupan berbangsa yang bebas dan merdeka. Itu artinya narasi dari keinginan luhur itu harus memenuhi 5K. Pertama, partai politik harus berjuang membebaskan masyarakat dari ketertindasan dengan segala bentuk penjajahannya. Partai politik harus mencerdaskan, harus membebaskan kebodohan. Partai politik harus membebaskan kemiskinan dengan segala macam programnya. Partai politik harus membebaskan ketimpangan. Ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, ketimpangan politik, ketimpangan macam-macam. Ketimpangan pengetahuan. Yang terakhir, partai politik punya tugas mulia. Sangat mulia. Membebaskan pemilihnya, membebaskan masyarakat secara umum dari kehinaan. Karena 1, 2, 3, 4, 5 ujungnya adalah kehinaan. Kayaknya Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Oke, saya ubah pertanyaannya. Menurut Anda, partai politik apa saja yang ingkar pada apa yang mereka agendakan? Setidaknya dari sudut pandang ekonomi atau cara pandang ekonomi? Atau agenda-agenda ekonomi? Kalau Anda fokus partai politik saja yang ingkar, silahkan pada posisi kemarin di caleg, posisi pileg, mereka janjinya apa, mereka penuhi apa enggak. Yang kedua, silakan ketika di Pilpres mereka ngapain? Silakan. Saya tidak ingin menyebut satu partai politik karena nanti saya akan dituding oleh partai politik itu sebagai anti partai politik. No. Saya penganut pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Tapi kan kita boleh mengkritisi partai politik. Oh, boleh. Saya orang parpol loh. Silakan. Saya kritisi parpol. Silahkan, Anda kritik. Kita tidak boleh menafikan partai politik. Negara ini dibangun itu atas kesepakatan konstitusional dan partai politik ada di situ. Tetapi kemudian kita boleh mengkritisinya kan? Itu yang saya minta dari Anda. Kalau Anda ambil misalnya partai politik yang khusus kayak gitu, saya akan masuk ke dalam pertarungan politik praktis. Sementara kajian saya tidak bersifat praktis. Jadi kenapa saya menolak untuk menuding satu partai? Karena Anda mengajak saya masuk dalam kajian praksis. Saya tidak dalam kajian praksis. Tapi kalau begitu kan nantinya orang akan merasa tidak ada yang bisa bertanggung jawab karena kita tidak secara terbuka untuk memberitahu mereka. Banyak, gampang sekali, tinggal diidentifikasi. Saya punya, kalau Anda sungguh-sungguh mau melakukan itu tinggal tuding, ambil saja data-data apa mereka janji mereka, apa tindakan mereka. Tapi dalam kajian yang bersifat terbuka kayak gini posisinya, saya tidak layak untuk menyudutkan satu partai politik. Karena pertanyaan saya akan mengakibatkan penyudutan satu partai politik. Dan saya bukan tipikal manusia seperti itu. Ketika saya disebut sebagai teroris kebijakan pemerintah, maka saya tidak menyebut siapa menterinya, siapa tokohnya. Saya ambil secara umum. Artinya saya tidak melakukan terhadap satu subjek apapun. Kajian saya adalah kajian yang bersifat global, tetapi saya tidak ingin pernah melakukan penyudutan terhadap satu pihak manapun. Itulah Ihsanuddin Nursi sejak di DPR menjadi beberapa petinggi di beberapa kursi dan saya tidak pernah lakukan itu. Orang salah melihatnya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia merasa, iya gue salah. Akibatnya apa? Mereka musuh gue. Sederhana aja. Ihsanuddin Nursi selalu menarik berbicara dengan Anda. Anda tahu siapa saya. Kita saling tahu lah. Tetapi saya mengundang Anda dan saya ingin mendengarkan Anda. Mungkin semua yang Anda katakan tidak harus saya setujui, tapi ada banyak yang menarik. Dan ada yang saya katakan, saya tidak bisa bantah ini. Tadi saya sudah mengatakannya. Terima kasih sudah datang ke Akbar Faisal. Sangat menyenangkan. Saya ingin mengatakan sama Anda begini. Kinerja domestik harus diikuti dengan kinerja eksternal. Jadi kalau pakai bahasa moneternya, ketahanan internal itu diuji juga, ini sebagai penutup kita dialog di ekonomi politik makro ya. Ketahanan PDB itu bagian dari pengukuran ketahanan ekonomi eksternal. Akbar namanya. Ada beberapa indikator lain ketahanan ekonomi eksternal lainnya gitu posisinya. Nah, saya ingin mengatakan ketika kita ambil indikator-indikator lebih mendalam lagi tentang ketahanan eksternal, dia harus punya relasi dengan ketahanan internal. Dan ketika ketahanan internal menunjukkan kerapuhan, tapi sekaligus berkorelasi dengan ketahanan eksternal, maka sesungguhnya kita sedang memproduksi kerentanan. Itu makanya keluar statement Bank Dunia
pinjamannya dalam rangka mengatasi kerentanan fiskal. Ini sesungguhnya menurut saya kritik dari Bank Dunia, kritik dari dalam negeri harusnya didengarkan. Anda tahu tulisan saya ketika Menurut Anda pemerintah tidak mendengarkan? Tidak. Karena saya menulis lebih tajam dari Bank Dunia. Pada saat misalnya Idul Fitri kemarin, saya bilang kok dalam tulisan saya yang kemudian viral, inilah momentum pemerintah untuk mengembalikan modal sosial. Saya juga harus bertanya yang terakhir. Ya. Tadi saya sudah tutup sebenarnya, tetapi Abang memunculkan lagi sebuah narasi. Ya. Saya juga harus bertanya. Menurut Anda kenapa seorang Ihsanuddin Nursi yang berani buka-bukaan seperti ini, kok seperti Anda, kata Anda sendiri tadi, pemerintah tidak cukup memberikan ruang untuk mendengarkan Anda? Saya jawab ya. Saya jawab. Saya cuma sebut instansinya, tapi saya tidak sebut tokohnya. Salah seorang teman wartawan yang kemudian melakukan bisnis model pelatihan PR, itu melakukan pelatihan di Kementerian Keuangan dan di Bank Indonesia. Dalam kesempatan yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, dengan pembicara yang berbeda, dengan peserta yang berbeda. Pertanyaan dia tapi sama. Siapa yang Anda paling segani dan Anda paling hindari dalam analisis fiskal di Kementerian Keuangan? Rata menjawab, Ihsanuddin Nursi. Ditanya, kenapa? Datanya sama, tapi dia bisa baca cara terbalik. Oke, itu disampaikan pada saya oleh wartawan. Karena Anda tahu latar belakang saya wartawan. Jadi mereka ngomong terbuka. Omongan itu seperti itu dikonfirmasi oleh salah seorang petinggi eselon 1 di Kementerian Keuangan. Iya tuh, menteri kalau nyebut nama lu, kalau gue nyebut nama lu, dia menghindar. Gitu kata teman saya yang eselon 1. Sudah ya, itu di Kementerian Keuangan. Pindah ke BI. Saya dosen untuk SESPB. Kebayang? Data yang saya ambil data BI. Data yang saya ambil misalnya data Kementerian Keuangan. Untuk bicara fiskal dan moneter. Tapi ketika namanya teman tadi melakukan pelatihan PR, dengan pendekatan konflik manajemen konflik, jawaban Kementerian Keuangan diulang oleh jawaban para petinggi BI. Iya, datanya sama, tapi cara baca dia bisa terbalik tuh, bisa berbeda. Dan kita tidak bisa ngebantahnya. Itu jawaban saya. Bang, ya. kasih ya. Sama-sama. Saya kayaknya harus mengundang Anda lagi nih. Silahkan. Ya. Sepanjang ada waktu, sepanjang ada kesempatan, kenapa enggak? Saya orang yang betapa bersyukur untuk bisa berbagi. Ya. Saya sedang berbagi pada Anda dan saya sedang berbagi kepada pendengar Anda. Jadi saya sedang berbagi apa yang saya ketahui dan terus terang saya bilang ketika saya tadi meminta Anda mendebat saya, tujuan saya satu. Ya. Kita mengeksplorasi kebaikan dan kebenaran. Jadi kita eksplorasi kebaikan dan kebenaran bukan untuk saya, bukan untuk Anda, tapi untuk publik. Itu motif saya. Jadi kalau orang melihat saya, kalau orang melihat saya selalu dalam kandungan berpikir pesimistik, totally wrong. Ya. Karena saya pemikir kritis, bukan pesimistik. Saya juga mengundang Anda dan saya ingin mendengarkan kritik-kritik itu. Saya pendukung pemerintah loh. It's okay. Iya. Bahwa kemudian bagaimana cara saya mendukung pemerintah, ya tampaknya juga berbeda dengan beberapa kawan yang lain. Tapi ini kan soal pilihan. Dan kritik saya sekarang ini amunisi buat pemerintah. Oh iya, jadi amunisi kalau cara berpikirnya positif. Ini amunisi. Ya. Terbukti saya memberikan amunisi sejak namanya Februari 2020. Kang Ican. Oke. Makasih. Terima kasih. Pemirsa, Anda simpulkan. Ihsanuddin Nursi, sahabat saya, pengamat ekonomi, seorang yang kuat dengan seluruh apa yang dia yakini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.